Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya sekarang sedang berada di salah satu pondok pesantren di Kerawang, tepatnya di Pondok Pesantren Al-Muslih di daerah Sukagali, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Kerawang. Saya sedang berada bersama dengan Ketua Pondok Pesantren Al-Muslih, atau di sini biasa disebut dengan sebutan Rois, guna untuk berwawancara dengan beliau, menanyakan terkait Pondok Pesantren Al-Muslih yang tujuannya untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen fundraising Dispap yang di dosen pengampunya adalah Dr. Sarwo Edi. Kebetulan Kang Ibnu ini juga beliau adalah mahasiswa STI Pelita Bangsa Prodi Ekonomi Syariah semester 2. Ya. Bagaimana kabarnya Kang Ibnu? Alhamdulillah. Ya, mumpung sudah bareng dengan Kang Ibnu, kita langsung saja wawancaranya ya Kang Ibnu. Ini kira-kira Pondok Pesantren Al-Muslih itu didirikannya sejak kapan Kang Ibnu? Untuk Pondok Pesantren Al-Muslih ini awal berdirinya itu tahun 1999. Oh, tahun 1999. Awal mulanya memang beliau Al-Maghfurlah Kiai Haji Musli. Awal mulanya itu berdakwah di beberapa tempat, Ya. namun berpindah-pindah dan belum mendirikan pondok pesantren ini karena mungkin ada beberapa kendala. Ya. Dan akhirnya beliau menetap di sini, dan sekarang cucunya yang sekarang meneruskan yaitu Al-Mukarram Syekhuna Kiai Haji Nadam Kusyairi. Beliau itu adalah cucu dari Al-Maghfurlah Kiai Haji Musli. Akhirnya beliau itu mendirikan Pondok Pesantren Al-Muslih dengan nama menisbatkan dari nama kakeknya yaitu Kiai Haji Musli. Berarti nama Al-Muslih sendiri dinisbatkan kepada nama pendirinya, Ya, betul. yaitu Kiai Haji Musli. Kalau untuk santrinya, Kang Ibnu, pertama kali itu santri di Al-Muslih itu pertama kali Al-Muslih didirikan itu ada berapa Mas Ibnu? Apakah sudah banyak? Apakah masih relatif sedikit atau gimana Mas Ibnu? Oh, iya. Untuk santrinya, ini saya mendengar cerita dari senior-senior saya juga yang sudah ini. Dulu mungkin pas awal membangun pondok pesantren ini masih minim, masih sedikit. Dengan berjalannya waktu, akhirnya semakin menambah, memang bertahap. Pada saat baru dibangun, ya hanya beberapa, dan itu santrinya dulu lebih banyak yang udah dewasa. Kalau yang pas awal, karena dulu di sini belum ada SMP, Iya. masih baru pondok doang, jadi yang mondok itu hanya orang-orang yang dewasa lah. Iya. Alhamdulillah udah maju, jadinya ya udah semakin bertambah santri. Kalau sekarang sudah ya santrinya sudah didominasi oleh pelajar ya, Kang Ibnu, yang dari mulai SMP. Ya, untuk santrinya sekarang sudah 50-50 sih. Iya. Yang SMP ada, terus yang dewasa itu diantaranya karyawan sama mahasiswi. Jadinya 50-50. Yang SMP ada setengah, yang setengahnya dari orang-orang dewasa. Berarti Pondok Pesantren Al-Muslih sendiri itu santrinya ada sebagian yang karyawan. Iya, ada karyawan, mahasiswi. Berarti kalau kegiatan misalkan pagi karyawan itu sudah masuk satu, berarti dia karyawan kerja, pas pulang ke pondok malamnya ngaji. Iya. Nah, misalkan karyawan kan kebanyakan shift nih Kang Ibnu. Kalau lagi shift 2 nih, misalkan si karyawan masuknya malam, nah itu ngajinya kapan ya? Oh iya. Untuk jam ngaji itu kan ada macam-macam, ada yang ngaji pagi, ada yang ngaji siang, ngaji sore, juga ngaji malam. Nah, untuk belajar mungkin bisa mengikuti, menyesuaikan jam sekolah. Soalnya ngaji pagi pun ada. Nah, untuk karyawan sendiri, Abah Yai tidak menekankan harus ngaji terus, enggak. Tapi kita pun karena mempunyai kewajiban untuk bekerja, ya, jadi ketika pulang kerja
dan tidak mempunyai kepentingan, contohnya ya seperti yang mahasiswa mungkin mengejarkan tugas, kita diwajibkan untuk mengikuti kegiatan ngaji. Ya mungkin itu apa siang, kalau yang shift 2 berarti ikutnya pagi biasanya. Iya. Soalnya kan shift 2 kan pulang jam 2 malam biasanya. Iya. Nah, untuk pagi-pagi itu jam 6:30 ada jam ngaji. Ada pengajian. Iya, sampai jam 9 atau habis subuh ada ngaji, kajian di masjid dan sorogan kita setoran gitu. Berarti kalau untuk karyawan sendiri waktu ngajinya itu fleksibel menyesuaikan dengan Iya. shift kerja ya Kang? Betul. Ya. Menyesuaikan shift. Nah kalau dari visi misinya Mas Kang Ibnu, visi misi Pondok Pesantren Al Musli sendiri itu bagaimana sih Kang Ibnu? Kalau untuk visinya itu mencetak generasi bangsa Indonesia yang benar dan pintar, yaitu apa? Beriman dan bertakwa kepada Allah dan mempunyai pengetahuan dalam apa? Teknologi. Ya. Jadi itu visi dari Al Musli. Dan misinya itu menyiapkan generasi yang memahami dan menyadari pentingnya landasan iman, takwa serta akhlakul karimah. Makanya di sini tuh dikaji beberapa kitab yang memang komprehensif. Bisa dibilang tuh ada kitab tauhid, Iya. yang bernawan tauhid, ada yang fikih, ada juga tasawuf. Itu kan apa? Ada landasan keimanan, ada juga untuk tata cara ibadah, dan tasawuf itu untuk melatih kita akhlakul karimah. Iya baik. Nah kalau untuk kegiatan di Al Musli sendiri itu ya tidak lain, kalau pondok pesantren biasanya kan dia mengaji ya. Nah program unggulan Kang Ibnu, program unggulan di pondok pesantren Al Musli sendiri itu apa Kang Ibnu? Oh iya. Untuk saat ini program unggulan di pondok pesantren Al Musli sendiri itu ada namanya itu metode Amsilati. Oh Amsilati. Apa itu Kang Ibnu? Metode Amsilati. Metode Amsilati itu cara membaca bahasa Arab, baik itu Al-Quran, hadis ataupun kitab kuning, dengan mempelajari ilmu alat. Jadi ilmu alat itu bagaimana sih kita mengetahui makna-makna yang benar dengan mengetahui ini i'rabnya bagaimana, ini hukum-hukumnya gimana. Nanti dipelajari dengan metode Amsilati, yang mana metode Amsilati itu sebuah rangkuman yang harusnya itu kitabnya kitab besar, kitab Alfiyah Ibnu Malik, tapi Ibnu Malik ya. dirangkum menjadi ringkas dan insya Allah mudah dipahami. Jadi semua santri di sini apa mempelajari dengan tujuannya agar kita bisa memahami makna-makna yang ada di dalam hadis Al-Quran. Jadi bukan hanya sekedar menghafal umpamanya menghafal, tapi memahami maknanya. Karena kita kalau tidak tahu harokatnya, tidak tahu oh ini i'rabnya apa, itu nanti maknanya susah dipahami gitu. Ya berarti Amsilati sendiri itu adalah sebuah ilmu yang mengkaji tentang gramatikal bahasa Arab Ya, Kang, seperti itu. Dan dikhususkan buat memang santri-santri yang awam, yang awam, sehingga santri yang awam itu bisa apa cepat memahami kaidah-kaidah nahwu dan sorot gitu ya Kang. Nah, lalu ada pertanyaan lagi nih Kang Ibnu. Bagaimana strategi Ponpes Al Musli dalam menarik minat masyarakat untuk masuk ke pondok pesantren Al Musli? Itu strateginya bagaimana? Karena sekarang kan pondok pesantren itu kan nggak cuma satu, ada banyak. Itu bagaimana strategi pondok pesantren Al Musli untuk menarik minat masyarakat ataupun calon pelajar untuk masuk ke pondok pesantren Al Musli? Salah satunya kalau untuk metode informasinya mungkin masih umum, kita menggunakan media sosial dan mungkin ya dengan brosur gitu ya. Oh iya. Namun di dalamnya kita terapkan juga beberapa mungkin ada fasilitas-fasilitas yang kita sediakan di pondok pesantren ini. Contohnya seperti tadi metode tadi, mungkin beberapa di luar memang ada yang berminat. Iya. Ada yang ingin belajar Al-Quran juga, ada yang ingin belajar kitab kuning, akhirnya mereka berminat di situ. Dan kami menerima bukan hanya pelajar doang. Iya. Jadi ini uniknya di pondok pesantren ini yang jarang ditemukan di luar. Iya. Karena yang kita ketahui pondok pesantren
itu biasanya pada umumnya seperti pondok pesantren salaf itu kan rata-rata pelajar ya. Pelajar, nggak ada yang kerja. Iya. Uniknya di sini ada karyawan. Oh. Bahkan iya. banyak sekali karyawan PT yang kerja yang mondok di sini. Jadi ada yang sambil kuliah, ada yang sambil kerja, baik putra maupun putri. Nah, makanya bagaimana menarik minat tersebut, Abah Kiai sendiri, Abah Kiai Nandang menyediakan istilahnya memberikan kesempatan kepada para pekerja agar mereka merantau ke sini, yang merantau itu tidak hanya istilahnya mendapatkan asupan makanan dohir, istilahnya kan kita bekerja kan ya realitas dari gaji lah ya, gitu. Realitasnya kita bekerja untuk kita hidup, beli makanan dan untuk keluarga yang di kampung ataupun yang sudah berkeluarga gitu. Abah Kiai Nandang itu menyediakan ini, menawarkan bagi yang bekerja silakan tetap, walaupun tidak bekerja silakan tetap bisa mondok. Tujuannya apa? Agar kita seimbang. Karena manusia itu ada dua aspek, yaitu pada sisi dohir dan batin. Yang mana dua-duanya itu harus kita beri juga asupan makanan dan minuman seperti dohir kita. Nah, asupan makanan dan minuman batin kita pun sama. Asupan makanan batin itu zikir, dan asupan minuman batin itu adalah ilmu. Sama dengan halnya tubuh kita. Kalau tubuh kita nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, pasti mati. Iya kan. Kalau orang nggak makan nggak minum, ya pada umum secara biasanya itu meninggal biasanya gitu. Kalau biasanya. Nah, seperti halnya batin kita pun sama. Kalau kita nggak pernah diasupi makanan, minuman, zikir dan ilmu, batin kita pun akan mati. Nah, makanya dari itu harapannya kita bekerja yang pun dapat asupan dari dohir, kita setelah bekerja di sini dapat makanan asupan makanan dan minuman di dalam batin kita agar batin kita hidup gitu, istilahnya gitu. Berarti memang itu keunggulan tersendiri dari Pondok Pesantren Al Musli, yaitu membuka santri yang notabene adalah pekerja ya, iya. Yang memang ini langka ditemukan di daerah-daerah lain. Memang saya pun baru mengetahui ada pesantren yang mana santrinya itu sebagian ada yang pekerja. Karena memang Abah Yai di sini itu memang ini ya Kang ya, peduli sama lingkungan, karena lingkungan industri itu kan ya kita tahu ya bahwa yang kering akan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan agama. Maka pesantren Al Musli itu bisa dikatakan Kang itu hadir untuk merangkul para karyawan yang memang kebanyakan perantau, supaya ya seminimalnya pergaulannya itu tidak pergaulannya bisa direm gitu ya. Pergaulannya jangan jadi rusak gitu. Baik. Setidaknya istilahnya walaupun kan kita kalau dewasa biasanya kalau ngapalin itu belum ya terkadang sulit ya kalau udah dewasa seperti ini ya. Kecuali kalau anak-anak itu masih encer. Nah, walaupun ya minimal nggak banyak hafalan contohnya, minimal bisa melatih kebiasaan. Contohnya di sini pun insya Allah sholat jamaahnya pun kita agendakan agar tetap semuanya mengikuti kegiatan. Adapun kegiatan yang lainnya seperti sholat tahajud dan mungkin kegiatan yang lain dari ngaji itu ya seperti mengadakan rajin alatos, sholawatan, insya Allah ya agar kita terbiasa juga. Nanti ketika kita keluar dari pondok turun ke masyarakat, ya semoga kebiasaan yang ada di pondok ini bisa terbawa gitu. Nah ini Kang itu pertanyaan yang terakhir nih, karena pertanyaan ini menjadi topik wawancara kita kali ini, yaitu bagaimana sih strategi, ini kaitan dengan strategi lagi Kang, bagaimana strategi Pondok Pesantren Al Musli untuk bertahan dari awal pembangunan sampai sekarang, bagaimana sih strateginya supaya bisa sampai eksis seperti ini, itu bagaimana sih, apa aja yang dilakukan Pondok Pesantren Al Musli sampai dari mulai pembangunan pondok pesantren sampai sekarang itu
waktu yang udah hampir berapa tahun kira-kira, dari tahun 99 ya, sampai sekarang tahun 2020 itu sudah sekitar 21 tahunan ya. Iya. Ya. Sampai eksis sampai sekarang itu bagaimana sih strateginya itu? Ya. Ya, untuk strateginya mungkin pertama ini peran dari beberapa mungkin beberapa orang ya. Salah satunya itu dari Abah Yai sendiri yang Masya Allah beliau itu luar biasa perjuangannya ya, yang kita pernah capai untuk mengajarkan ilmunya kepada masyarakat sekitar ataupun santri-santrinya. Dan beliau itu tidak pernah capai, sehari-harinya beliau tuh habiskan untuk mengajar dan mengajar. Dulu memang kalau diceritakan perjuangan Abah Yai itu memang luar biasa lagi. Dari beliau sampai pernah dulu istilahnya kekurangan, tapi tetap mengajar, dagang ke sana ke sini, dia tetap berjuang. Terus beberapa support pun dari para asatid yang benar-benar istilahnya itu semangat mengajar ya. Dia para asatid mengajar di sini luar biasa semangat. Jadi otomatis mengundang juga semangat kepada para santri. Setelah kesini disupport juga oleh beberapa rekan-rekan santri. Rekan-rekan santri di sini kan istilahnya tuh ya banyak karyawan, banyak mahasiswa, yang mana mereka mempunyai skill juga lah istilahnya, mungkin skill untuk mengolah teknologi gitu. Jadi di media sosial mereka aktif. Jadi dakwah dari pondok pesantren ini mereka rekam, mereka ekspos ke media-media dan akhirnya banyak orang yang mengenal. Jadi banyak teman-teman juga yang ikut andil dalam menyebarkan dakwah, sehingga orang-orang luar tahu ini di sini ada pondok pesantren seperti ini yang masuk ke sini. Dan beberapa fasilitas yang di sini istilahnya seperti kajian-kajian dari kitab tauhid, fikih, tasawuf, dari ilmu alat itu juga mempunyai daya tarik sendiri kepada orang yang ingin belajar. Untuk SMP sendiri di sini sudah dibangun SMP. Tidak, pas awal dulu berdiri belum ada SMP. Iya, belum ada. Nah, mungkin selang berapa tahun di sini dibangun SMP dan akhirnya anak sekarang sudah diwajibkan yang masuk ke SMP wajib mondok. Jadi salah satunya juga meringankan beban anak dalam kelelahannya. Walaupun lelah belajar tapi tetap aja nggak sia-sia gitu ya. Beda juga nih kalau mau dia masuk SMP, pulang capek main HP, nah, itu kan lelahnya beda ya. Nah di sini pulang dari SMP istirahat sebentar, langsung lanjut ngaji. Jadi lelahnya itu lillah, Masya Allah. dapat ilmunya juga gitu. Nah situ. Berarti peran memang peran asatid, apalagi Abah Yai dan santri itu perlu ya kan, untuk untuk keberlangsungan pondok pesantren tersebut. Karena memang semuanya harus saling support untuk mendukung ke eksistensi keberlangsungan pondok pesantren Al-Musli sehingga sampai bisa sejauh ini. Bahkan tadi yang Kang Ibnu katakan, sekarang Al-Musli sendiri sudah berdakwah by medsos ya kan? Iya. Di antaranya mungkin YouTube ya kan? Terus di Facebook ada, di Instagram ada. Instagram juga ada. Berarti memang itu juga termasuk strategi untuk supaya pondok pesantren Al-Musli itu tetap dikenal oleh masyarakat sehingga bisa sampai eksis sampai sekarang ini. Baik, Mas Kang Ibnu, mungkin cukup segitu perbincangan saya pada kesempatan hari ini. Terima kasih untuk pengetahuannya, untuk sharing-sharingnya Kang Ibnu. Terima kasih. Terima kasih Kang Ibnu. Demikian video singkat saya hari ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen fundraising ISWA. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.